Menunya hari ini nasi goreng guys. Ini mau berangkat kerja, belum ada sarapan ya. Sarapan dibikinkan nasi goreng. Sebetulnya sih ada sayur, juga ada jengkolnya masih belum dimasak. Juga ada jenang dodol itu. Tapi di samping jenang dodol kok ada telur ya. Ini telur buat apa ini? Goreng nasi guys. Ini ada sawi ini buat nasi goreng juga ini. Wah mantap pokoknya menunya hari ini. Walaupun nasi goreng ini juga sudah masak nasi, asapnya kelihatan ini. Asapnya mantap ya. Ini nasi goreng ini bumbunya cuman berambang merah, garam, peksin, yang penting enak guys. Kalau masakan nasi goreng itu enggak terlalu yang penting terasa. Kalau menurut saya itu hanya terasa asin, pedasnya agak sedikit terasa, itu aja sudah cukup. Kalau menurut saya nggak usah pakai saus dan lain sebagainya ya. Kecap, kalau kecap itu misalnya mau ditambahin enggak apa-apa, misalnya enggak ada enggak apa-apa. Kalau saya sih suka lawaran yang gini aja ya, putih gitu aja, nggak pakai kecap ya, nggak pakai saus, tapi ditambah. Wah ini jangan masakan spesial guys, ditambah ini nasinya sudah masih ditambahkan langsung ceplok ya, bukan ceplok ya, jadi langsung diaduk dengan telur ya, telur yang masih mentah. Ini harus benar-benar masak ini, kalau nggak masak mesti amis ya. Jadi telurnya tadi posisi nasinya itu sudah hangat, jadi telurnya langsung dimasukkan guys, langsung dimasukkan. Ini cara ini juga langka dilakukan ya, tapi ini juga rasanya bisa meresap langsung ke nasinya seperti itu. Saya pun juga baru lihat ini cara istri saya, cara memasak nasi gorengnya ya. Saya juga belum tahu juga. Saya sendiri pun juga tidak pernah ya memasak seperti itu. Nanti kita coba rasakan guys seperti apa. Terus ini paling enaknya lagi kalau ada daun kemangi ya, misalnya nggak ada ya nggak apa-apa, kasih sawi juga nggak apa-apa. Itu hanya untuk perlengkapan saja ya, misalnya nggak ada yang lain-lain ya cukup nasi sama sambal gitu aja, langsung diaduk-aduk juga tidak apa-apa. Jadi untuk sarapan pagi ini yang penting tuh terasa di lidah kita, itu terasa asin, pedas, itu aja. Kalau untuk yang bumbu yang lengkap itu ya untuk yang dijual ya. Kalau untuk yang dimakan sendiri yang penting bisa dimakan saja, nggak usah terlalu ribet. Tapi ini juga termasuk spesial kalau menurut saya. Masalahnya di situ tadi sudah diceplok, bukan diceplok ya, dimasukkan yaitu telur dimasukkan ke nasinya. Jadi nasi itu sudah diaduk, sudah hangat ya nasinya, ditambahkan telur. Lalu ini selanjutnya ditambahkan yaitu sawi. Pasti mantap ini guys rasanya. Ini masakan sederhana, masakan istri saya sendiri. Ini masakan yang dilakukan istri saya setiap hari ya. Jadi masakannya cukup sederhana seperti ini, tapi rasanya luar biasa guys. Mungkin nggak kalah dengan nasi goreng yang lainnya. Jadi istri saya itu masakan nasi gorengnya termasuk saya akuin jempol ya, jempol. Masalahnya saya kalau makan pasti habis ya kalau istri saya yang memasak. Karena apa? Karena saya lapar gitu ya. Kita perhatikan terus bagaimana cara istri saya memasak ya. Kalau bumbu-bumbunya itu yang cukup di sini ya,
Jadi hanya berambang bawang dan bumbu-bumbu seadanya saja yang ada di rumah saja. Jadi tidak perlu kita tambahkan yang lain, pokoknya bumbu yang ada di dapur saja, nggak usah pakai bumbu-bumbu yang apa ya, yang lengkap gitu ya. Yang penting nanti terasa di lidah itu saja. Dan ini masih proses diaduk-aduk sampai nanti misalnya ini sawinya nggak masak juga nggak apa-apa ya, sawinya mentah pun juga nggak apa-apa, enak aja. Tapi ini diaduk-aduk supaya sawinya agak sedikit layu seperti itu ya, sedikit layu atau ya setengah masak lah, nggak begitu masak-masak banget sawinya. Kenapa sawi dimasukkan di belakang? Masalahnya sawi itu misalnya nggak terlalu masak tetap enak ya. Misalnya masak tidak apa-apa sawinya. Tergantung selera masing-masing. Misalnya kita tusuk, kadang itu ada kalau di daerah Jawa Timuran itu untuk campuran bakso itu sawinya malahan mentah guys. Jadi sawinya itu mentah tapi enak saja ya. Kalau dirasakan ya sedikit-sedikit pahit ya, tapi karena tercampur dengan kuah bakso jadi ya pahitnya hilang, jadi enak itu aja rasanya. Itu ada kombinasi tentunya. Kalau kita itu masakan itu kalau rasanya sedikit kombinasi itu kita rasakan itu lidah itu bisa bergoyang ya, berkanan dan berkiri dan ke kiri. Dan kita sambil dicicipi guys untuk rasa asinnya apakah sudah pas atau belum, rasa manisnya ini nggak tahu dikasih gula atau tidak. Ini kalau masakan nasi goreng yang enak itu sedikit dikasih gula ya, itu pasti enak. Sedikit kasih gula, dicolok gula lah, dicolok gula, lalu bumbu-bumbu seadanya. Terus mana wes. Oke ya, dan di sini sudah masak nasinya seperti ini jadinya. Jadi untuk sawinya di sini tidak terlalu masak ya, jadi mogol gitu ya, mogol, jadi nggak terlalu masak banget. Ini pokoknya dijamin enak rasanya. Sekarang saya akan coba merasakan ya. Kita ambil piring ya, saya ambil piringnya itu yang kecil saja karena saya itu kalau sarapan pagi itu nggak perlu banyak, sedikit aja cukup ya. Coba kita rasakan ya masakan dari istri saya, mudah-mudahan enak ya. Ini nanti kalau misalnya saya ambil sedikit kok nasi masih kurang, nanti ya kita ambil lagi ya. Oke, sekarang ini masih panas. Saya akan coba rasakan ya, cari tempat yang spesial nih, tempatnya lesen di sini. Oke, ini tadi saya juga belum mandi, tapi perut sudah keroncongan ya. Jadi kita nungguin orang masak sambil kita ambil gambar, kita videokan. Jadi masakannya spesial guys. Jadi ada telur, ada sawi, pokoknya rasanya nanti di lidah itu bisa kombinasi ya. Jadi lidah itu bisa bergoyang ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri seperti itu karena rasanya yang mantap. Oke, sekarang mau kita rasakan nasi goreng yang pakai sawi ya. Tentunya pemirsa semuanya masih banyak yang belum tahu kalau sawi itu bisa untuk masak nasi goreng ya. Tapi lebih enaknya lagi kalau kita gunakan kemangi. Lebih mantap lagi ya kemangi. Ini pakai sawi guys. Nah, ini di sendok saya itu ada hijau-hijaunya, juga ada kuning dan putih ya. Jadi kuningnya ini karena nasinya itu setengah masak atau sudah tercampur dengan cabai, berambang dan telur. Jadi warnanya agak-agak kuning. Pokoknya rasanya mantap lah ya, mantap. Ini kalau untuk merubah warna itu gampang ya, bisa campurkan saus, kecap dan lain sebagainya. Itu nanti warnanya bisa berubah. Kalau ini warna aslinya saja tanpa campuran apa-apa. Sekarang saya akan coba rasakan seperti apa rasanya.
lidah bergoyang ke kanan ke kiri guys. Mantap betul. Ini istri saya juga lagi sarapan di belakang, tapi nggak ada kerupuknya nih saya ini. Coba minta kerupuknya biar ada kriuk-kriuknya. Kerupuknya seadanya, cuman di sini adanya kerupuk apa ya ini namanya, empeng ya, empeng melinjo. Tapi ya tidak apa-apa, yang penting ada kriuk-kriuknya ya. Kalau ada kriuk-kriuknya tentunya rasanya lebih mantap lagi. Coba kita rasakan lagi. Mantap, 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 mantap. Oke, kita habiskan dulu. Nyambok itu loh. Panas. Panas. Ternyata nasi goreng ini pakai empeng melinjo rasanya juga lebih mantap lagi ya. Jadi rasanya itu di lidah itu rasanya kombinasi. Ada rasa sawi, rasa telur, rasa cabai, rasa nasi, dan rasa empeng melinjo. Empeng melinjo ini rasanya gurih, agak sedikit ada pahit-pahitnya. Pokoknya rasanya kombinasi lah, enak gitu. Saya akan coba ya pakai peyek. Ini peyek ini dibuat menggunakan kacang hijau. Pokoknya ini peyeknya ini renyah, juga gurih karena ada campurannya kacang hijau di sini. Pokoknya rasanya dijamin mantap ya. Coba kita akan rasakan. Dan tadi saya sudah merasakan menggunakan apa namanya, empeng melinjo. Sekarang kita coba menggunakan rempeyek. Lalu kita gigit rempeyeknya. Mantap banget. Pokoknya rasanya tidak kalah dengan lain. Nomor 1. Rasanya nomor 1. Pokoknya mantap. Kalau dikunyah itu ada kriuk-kriuknya, karena yang bunyi kriuk tadi sawi yang setengah matang. Agak sedikit lomboknya rasanya sengak ya, sampai batuk-batuk.
Salah mana kesalahan. Cukup lumayan rasa lomboknya. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, dan share. Terima kasih.